Tetaplah jadi ayah kebanggaanku. Ya, tadi kita sudah mengerjakan puisi. Ya, itu kayak curhatan hati seorang anak ya, untuk seorang ayah gitu. Karena memang jujur, ketimbang ibu, aku itu lebih dekat sama ayah. Karena dulu sejak aku masih kecil sampai aku udah punya adik dua, jadi aku 3 bersaudara. Ibu itu kerja di luar negeri gitu, jadi aku paling sering sama ayah. Meskipun ya ada campur tangan dari keluarga, tapi aku benar-benar banyak kenangan sama ayah. Kalau aku masih kecil dulu itu nggak bisa tidur kalau nggak, maaf ya, sambil pegang bulu ketek ayah. Masih ingat banget pas waktu itu aku disuruh makan, itu lauknya kalau nggak salah daging burung dara ya. Itu dikasihnya itu kalau nggak salah 2 atau 3 gitu, dan aku cuma makan 1 atau setengahnya, aku nggak makan semuanya. Terus aku bilang, kalau dulu ya, maksudnya kalau pakai bahasa Jawa, iki nggih bapakku. Terlepas dari apa yang orang pikirkan tentang ayah, maksudnya apa ya, ya kita kan berkehidupan pasti ada lah ya pasang surutnya, cobaannya, dan itu berbeda-beda gitu. Sama hal yang terjadi sama ayah, sama aku dan keluarga gitu. Terlepas dari semua itu, aku sangat-sangat masih menyayangi ayah aku. Karena benar kata orang bahwa cinta pertama seorang anak perempuan itu ayahnya. Meskipun gak semuanya, karena ada juga yang ayah menjadi pemantah hati anaknya gitu, karena mungkin beberapa hal atau memang ya memang ada beberapa hal yang menjadikan kalimat itu terucap seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa yang aku pikirkan adalah kita hidup di dunia ini sementara. Kalau kita tetap egois, kita tetap mempertahankan emosi kita, mempertahankan apa yang ada dalam diri kita, tuh kayaknya gak adil banget gitu. Karena kita pasti akan pergi gitu. Lantas masa kita membuat kenangan yang seperti itu gitu kan? Apa ya, aku gak bisa ngomong apa-apa kalau soal ayah. Pokoknya aku sayang banget sama ayah, terlepas dari apapun yang terjadi. Ibarat kata, orang lain menilai seperti ini, tapi yang merasakan, yang ikut menyaksikan itu kita, anaknya. Jadi buat teman-teman semuanya, terlepas masalah apapun yang menimpa ayah kita sebagai anak apa ya, tetap mendoakan. Kalaupun maaf mungkin apa ya, terlepas dari mungkin broken home atau lain sebagainya yang mengakibatkan kita benci sama ayah,
kita atur lagi hati kita atur lagi perasaan kita. Bukan berarti aku mau maksa, enggak, cuman kembali lagi bahwa roda itu pasti akan tetap berputar. Batas usia itu pasti sudah ditentukan. Jangan sampai kita nanti menyesal, sebenci-bencinya kita, kalau orang tua sudah nggak ada pasti akan tetap menangis. Jadi meskipun seandainya kita nggak memaafkan atau kita belum bisa memaafkan, doakan supaya ayah kita berubah, ayah kita ke jalan yang benar, ayah kita menyadari akan kesalahannya yang lalu, supaya di lembaran yang baru beliau bisa membekali diri dengan hal-hal yang baik. Dan untuk teman-teman yang ayahnya memang benar-benar menjadi ayah idaman yang menyayangi kita, tetap doakan yang terbaik untuk meneguhkan hatinya, bahagiakan ayah kita, karena kalau udah gak ada, gak akan lagi ada yang bisa kita bahagiakan. Artinya ya hanya bisa kita seandainya gitu. Karena jujur aku ini tipe orang sama ya, aku juga tipe orang yang gengsi gitu. Bahkan aku nggak mau bilang kangen sama ibu dulu. Aku nggak maunya karena ada alasan. Aku takutnya kalau aku bilang kangen, ibu kan di luar negeri gitu kan, beliau kepikiran. Aku takutnya itu. Tapi semakin kesini aku semakin pikir, kalau aku nggak bilang gimana ibu bisa tahu aku sayang sama beliau. Kalau aku nggak bilang gimana ayah tahu kalau aku sayang sama beliau. Sedangkan kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Aku kembali lagi ke arah itu. Jadi yaudahlah, semoga ibu nggak kepikiran untuk ucapin seperti itu. Atau kalau pas bikin nangis tuh kalau pas orang tua tidur, terus kita lihat rambutnya udah beruban, wajahnya sudah keriput, tangan kakinya sudah agak gimana ya, udah nggak seperti kita gitu kan. Tapi kita belum mampu membahagiakan gitu. Kayaknya tuh di dada tuh nyesek banget, dan pasti kita berdoa, ya Allah, panjangkan usia orang tuaku, lindungilah mereka, izinkan aku sebagai anaknya untuk membahagiakan gitu. Pokoknya buat teman-teman semuanya, gunakan kesempatan selagi ada. Apapun masalah kita sama ayah kita, coba meskipun kita belum bisa memaafkan, kita doakan beliau untuk terbuka hatinya, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalunya, supaya supaya kita juga sebagai seorang anak gak akan menyesal karena kita menjadi salah satu orang yang berusaha menyadarkan kalian seperti itu. Gunakan kesempatan yang ada sama ayah kita. Ya meskipun kita sering bertengkar, kita sering beda pendapat, kita sering beda pandangan, terlepas dari semua itu, tetap doakan, karena doa anak soleh-solehah itu insya Allah akan dijabah sama Allah. Itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sekali lagi, gunakan kesempatan yang ada. Dari saya Devia Saputri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.